Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video pembelajaran matematika masih tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini adalah video bagian keempat. Kita akan bahas tentang kesebangunan segitiga. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas syarat kesebangunan dua buah bangun, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dua syarat ini wajib terpenuhi jika dua buah bangun ingin dikatakan sebangun. Namun, pada kesebangunan dua segitiga, kita tidak harus membuktikan kedua-duanya terpenuhi, tapi cukup salah satunya saja. Jadi, dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi salah satu dari syarat berikut. Yang pertama, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi nanti kita akan buktikan apakah dua segitiga yang kita ketahui memiliki sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai, apakah pasti sebangun. Baik, bisa dipraktekkan menggunakan lidi secara sederhana. Ambil beberapa batang lidi, buat yang pertama misalkan ukuran 3 cm, yang kedua 6 cm. Jadi memiliki perbandingan 1:2. Kemudian sepasang lidi lagi misalkan 4,3 cm dan yang kedua 8,6, juga perbandingannya sama 1:2. Dan pasangan lidi terakhir kita ambil lidi 5 cm dan lidi yang panjangnya 10 cm, perbandingannya 1:2. Ya. Masing-masing ketiga lidi ini kemudian dibentuk menjadi sebuah segitiga, sehingga kita tadi punya di sini ada lidi yang 5 cm dan 10 cm, di sini ada yang 3 cm dan 6 cm, di sini ada 4,3 dan 8,6. Misalkan kita namakan segitiga tersebut ABC dan KLM. Jadi kita punya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, nilainya sama, yaitu 1:2. Apakah sudut-sudutnya pasti otomatis besarnya sama untuk yang bersesuaian sehingga dia dikatakan sebangun? Baik, kita buktikan. Sekarang setelah ini dibentuk sebuah segitiga, ukur menggunakan busur derajat. Ternyata setelah diukur, nah, kita perbesar. Nah, besar sudutnya 38 derajat. Baik, yang ini juga 38 derajat. Sehingga sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut B setelah diukur dengan busur derajat, besarnya 60 derajat. Juga dengan sudut L, besarnya juga 60 derajat. Berarti kita punya sudut D sama besar dengan sudut L. Jika ada dua sudut pada dua segitiga sudah sama besar, otomatis sudut yang ketiganya pasti sama, karena jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga haruslah berjumlah 180 derajat. Jadi sudut C dengan sudut M pasti sama, yaitu 180 dikurang 38 dikurang 60, yaitu 82 derajat. Sehingga dengan seperti ini terbuktilah bahwa hanya dengan mengetahui perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, maka kedua segitiga ini pasti sebangun. Baik, syarat kedua yang bisa terpenuhi untuk dua segitiga dikatakan sebangun adalah dengan mengetahui sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Baik, kita coba buktikan lagi. Misalkan kita punya dua buah segitiga ABC dan PQR yang besar sudutnya masing-masing sama besar, ya, sudut yang bersesuaiannya. Misalkan sudut P di sini ternyata sama besar dengan sudut A. Kemudian sudut B dan Q-nya ini sama besar. Karena dua sudut sudah sama besar, pasti sudut yang ketiganya C dan R pasti sama besar juga, yaitu 180 dikurangi sudut A dan dikurangi sudut B. Baik, kita ukur sekarang sisi-sisinya. Ya, kita punya sisi AB panjangnya 9 cm, setelah diukur sisi PQ panjangnya 4,5 cm. Maka perbandingannya adalah 2:1. Kita ukur panjang sisi AC 8 cm, panjang sisi PR 4 cm, berarti perbandingannya 8:4, yaitu 2:1. Sisi yang ketiga kita ukur 5,4 dan 2,7 cm. Ya, maka perbandingannya 5,4 banding 2,7 adalah 2:1. Dengan begitu,
maka kita bisa simpulkan sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Maka kesimpulannya, dua segitiga ini pasti sebangun hanya dengan mengetahui sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ya. Nah, sekarang syarat ketiga, ya, untuk dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi kondisi atau memenuhi syarat perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Misal kita gambar sebuah garis panjangnya 12 cm dan KL yang panjangnya 8 cm. Jadi perbandingan antara AB dan KL adalah 3:2. Kemudian kita gambar lagi sisi AC yang panjangnya 9 cm. Kita ukur sudut yang dibentuk oleh sisi AC dan AB. Ya, setelah kita ukur, ternyata besarnya adalah 37 derajat, ya. Nah, kemudian kita gambar sudut yang sama di garis KL, misalkan di titik K, kita gambar sudut 37 derajat. Kemudian kita tarik garis perpanjang sampai 6 cm. Kenapa harus 6 cm? Agar memiliki perbandingan yang sama dengan 8:12, yaitu sama-sama 3:2. Jadi posisinya di sini kita punya dua pasang sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai dan sudut yang diapitnya sama besar. Apakah dengan kondisi seperti ini dua segitiga yang akan dibentuk nanti akan sebangun? Kita buktikan. Sekarang tarik garis dari B ke C dan L ke M, kemudian kita ukur panjangnya. Ternyata panjang BC di sini 7,2 dan panjang ML 4,8. 7,2 dan 4,8 perbandingannya juga 3:2. Maka ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya nilainya selalu sama. Tadi sudah kita buktikan pada kondisi yang pertama, jika ada dua segitiga yang memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama, maka dia pasti sebangun. Oleh karena itu, dengan kondisi yang ketiga ini, dia juga pasti sebangun. Baik, sekarang kita akan coba menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Nah, kita punya soal seperti ini misalkan. Ada gambar segitiga seperti ini, panjang AD 12 cm, panjang DE 8, BD 3 cm, tentukanlah panjang BC. Ya, jadi kita punya segitiga kecil yang pertama yaitu segitiga ADE. Ya, di mana sisi yang sudah diketahui pada ADE adalah 12 dan 8 cm sesuai soal. Kemudian ada segitiga yang besarnya, segitiga besarnya ABC. Pada segitiga besar, sisi yang diketahui adalah sisi AB. Ya, kita tahu sisi AB ini adalah gabungan dari panjang sisi AD ditambah sisi DB. Ya, sisi DB-nya 3 cm, AD-nya 12 cm, maka panjang AB adalah 15 cm. Sekarang kita punya dua segitiga, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC, di mana sudut A pada masing-masing segitiga berasal dari sudut yang sama sini. Berarti sudut A pada segitiga besar dan segitiga kecil adalah sudut yang sama besar. Dan kita tahu jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, maka membentuk sebuah pasangan sudut yang disebut dengan sudut sahadap di sini yang besarnya sama. Berarti sudut B dan sudut D besarnya sama. Ini juga sama, sudut E dengan sudut C adalah pasangan sudut sahadap. Maka besar sudut C dengan sudut E adalah sama. Berarti kita punya data 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jika 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar pada dua buah segitiga diketahui sama, maka dua segitiga tersebut pasti sebangun. Ya, karena dua segitiga ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya pasti nilainya sama, yaitu perbandingan antara AD dengan AB. Ya, sisi AD di sini dengan sisi AB perbandingannya pasti sama dengan sisi DE berbanding sisi BC.
ya, DE berbanding BC. Ini bersesuaiannya. Juga sama dengan perbandingan antara sisi AE dengan sisi AC. AE di sini, AC di sini. Maka nanti untuk selanjutnya jika kalian melihat ada gambar segitiga seperti ini, kita sudah punya hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya seperti ini. Baik, sekarang kita akan cari panjang BC. Panjang BC ada di DE banding BC, maka kita gunakan perbandingannya yang AD berbanding AB sama dengan DE berbanding BC. AD 12, AB 15, DE 8, BC ditanya. Maka kita selesaikan panjang BC sama dengan 8 kali 15 dibagi 12, yaitu 10 cm. Baik, sekarang contoh penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Misal, diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa 2,5 meter, sedangkan panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Ujung bayangan siswa dengan ujung bayangan tiang jatuh pada titik yang sama. Di sini ujung bayangannya masing-masing jatuh pada titik yang sama. Tentukanlah tinggi tiang bendera tersebut. Baik, tinggi tiang bendera ini. Nah, kita bisa gunakan hubungan kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi permasalahan ini kita bisa buat dalam bentuk sketsa sebagai berikut. Ya, ini adalah tiang benderanya, ini adalah siswanya. Ini dari B ke C adalah bayangan tiang bendera, dari E ke C adalah bayangan siswa. Ya, sehingga kita punya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, karena ini sudah pasti segitiganya sebangun, sebagaimana contoh sebelumnya sudah kita buktikan jika ada gambar seperti ini. Maka segitiga kecil CDE dengan segitiga besar CAB akan sebangun. Maka kita punya perbandingan sisi yang senilainya, yaitu AB berbanding DE sama dengan BC berbanding EC. AB adalah tinggi tiang, DE adalah tinggi siswa 150, BC adalah panjang bayangan tiang 6 meter atau 600 cm, EC adalah bayangan siswa, yaitu 2,5 meter sama dengan 250 cm. Kita selesaikan bahwa T sama dengan 600 dikali 150 dibagi 250. Kita dapati hasil perhitungannya adalah 360 cm atau 3,6 meter. Jadi tinggi bayangan ini adalah 3,6 meter. Sehingga kita tidak perlu menurunkan tiang bendera atau menaiki tiang bendera tersebut untuk sekedar mengukur tinggi tiang bendera tersebut. Jadi kita bisa gunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahan tinggi tiang bendera ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penjelasan singkat tentang kesebangunan pada segitiga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.